Dua kekuatan besar dunia sedang bersaing, BRICS dan NATO. Contribute their fair share and meet their financial obligations. But 23 of the 28 member nations are still not paying. Tapi, tahukah kalian, NATO didirikan pada 4 April 1949 sebagai aliansi militer negara-negara barat melawan Uni Soviet. BRICS mulai terbentuk pada 2006 ketika Brasil, Rusia, India, dan Cina sepakat bekerja sama dalam bidang ekonomi. Afrika Selatan bergabung pada 2010, lalu BRICS terus berkembang hingga sekarang. Sekarang, BRICS ingin menantang dominasi NATO di dunia. Siapa yang lebih kuat? Mari kita bahas. Perbedaan utama, BRICS fokus pada ekonomi, sedangkan NATO fokus pada pertahanan militer. Kalau bicara soal ekonomi, BRICS tidak bisa diremehkan. PDB total BRICS, 28 triliun, lebih besar dari G7. BRICS menguasai 40% populasi dunia dan 30% ekonomi global. Mereka juga mencoba lepas dari USD dengan mata uang alternatif untuk perdagangan internasional. Sedangkan NATO, PDB total lebih besar, sekitar 50 triliun dolar, karena ada AS yang punya ekonomi terbesar dunia. Tetapi, NATO masih tergantung pada sistem keuangan berbasis USD. Apakah BRICS bisa menyaingi dominasi ekonomi Barat? Mungkin saja, kalau China dan India terus berkembang pesat. Kalau soal militer, NATO jelas lebih kuat. Sendiri menghabiskan 850 miliar dolar per tahun untuk pertahanan, lebih besar dari gabungan seluruh negara BRICS. NATO punya lebih dari 3 juta tentara aktif, dengan teknologi militer canggih seperti jet tempur F-35 dan sistem pertahanan rudal. Dan jangan lupa, AS, Inggris, dan Prancis punya nuklir. Tapi, BRICS juga bukan lawan yang mudah. Rusia punya salah satu tentara terkuat dengan senjata nuklir terbesar di dunia. China terus membangun kekuatan militernya, termasuk kapal induk dan rudal hipersonik. India juga punya nuklir dan angkatan bersenjata yang besar. Jadi, meski NATO lebih dominan, BRICS bisa jadi ancaman nyata jika Rusia, China, dan India benar-benar bersatu. Intinya, NATO masih dominan di bidang militer dan geopolitik, tapi BRICS makin mendekati dominan secara ekonomi dan diplomasi. Jadi, BRICS versus NATO, siapa yang lebih kuat? Jika bicara ekonomi, BRICS punya masa depan cerah. Jika bicara militer, NATO masih terlalu dominan. Jika bicara pengaruh global, BRICS bisa jadi pesaing utama NATO di masa depan. Pertanyaannya sekarang, apakah BRICS bisa terus berkembang dan akhirnya menggeser dominasi NATO? Komentar di bawah ya. Terima kasih, sampai jumpa lagi di lain video.